Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kami kembali akan berbagi informasi terbaru seputar seleksi P3K 2024 berkaitan dengan hasil seleksi administrasi. Apakah teman-teman yang sudah dinyatakan PMS bisa menjadi MS atau sebaliknya yang sudah MS bisa menjadi TMS? Oleh karena itu, silakan disimak video sampai selesai untuk mendapatkan informasi dan penjelasan selengkapnya. Dan dengan info penting dari BKD yang harus teman-teman ketahui atau BKPSDM, bahwasanya untuk hasil dari seleksi administrasi P3K 2024 ini sudah memasuki tahap masa sangga, teman-teman, yaitu dari tanggal 2 sampai dengan 4 November bagi teman-teman yang sudah mengecek hasil seleksi administrasinya, dan jika dinyatakan tidak memenuhi syarat, silakan melihat alasannya dan ajukan sanggah. Dan tentunya dalam pengajuan sanggah tadi ada beberapa ketentuan yang harus teman-teman ketahui. Dan salah satu pengumuman instansi yang kami dapatkan di sini berkaitan dengan hasil kelulusan seleksi administrasi yang menjelaskan bahwasanya hal tersebut hasil sementara kelulusan seleksi administrasi dengan ketentuan. Yang pertama, pelamar yang dinyatakan lulus dan tidak lulus dapat dilihat pada akun. Tentunya sudah teman-teman lakukan, sudah teman-teman cek di akunnya masing-masing. Kemudian yang kedua, alasan pelamar yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi dapat dilihat pada akun P3K masing-masing, yaitu di ss.csn.bkn.go.id. Dan yang ketiga, hasil seleksi administrasi ini bersifat sementara dan peserta dapat melakukan sanggah. Dan jadwal tadi ya 2 sampai 4 November. Nah, kemudian di sini ada penjelasan jika dokumen yang telah diunggah pelamar terbukti benar dan sesuai dengan dokumen yang dipersyaratkan dalam pengumuman, ataupun terdapat kesalahan berkas yang diunggah oleh peserta, maka panitia seleksi instansi akan melakukan perubahan status pelamar. Yang pertama, yang semula tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat, atau yang kedua, yang semula memenuhi syarat menjadi tidak memenuhi syarat atau dinyatakan PMS, teman-teman. Ini adalah penjelasan atau pengumuman resmi dari instansi yang kami dapatkan berkaitan dengan hasil seleksi administrasi yang kelulusannya sifatnya sementara, teman-teman. Kemudian masa sanggah terhadap hasil seleksi administrasi ini dapat dilakukan oleh peserta dengan ketentuan, tentunya mengikuti jadwal masa sanggah mulai dari tanggal 2 sampai dengan 4. Dan selanjutnya perlu diketahui oleh pelamar, masa sanggah bukan merupakan tahapan penambahan berkas oleh pelamar. Jadi bagi teman-teman mungkin dinyatakan PMS, mungkin saja tidak mengupload ataupun salah upload ya. Nah, ini dijelaskan bahwasanya hal tersebut bukan penambahan berkas. Kemudian ketentuan berkas yang dianggap valid dan sah adalah berkas yang diunggah pelamar pada aplikasi ss.csn.bkn.go.id. Nah, dalam hal pelamar memerlukan beberapa sanggahan yang dirasa tidak cukup dengan penjelasan berupa kalimat yang bisa diisi di kolom sanggahan ya, teman-teman. Ini dapat disampaikan kepada panitia seleksi daerah dengan melampirkan link Google Drive sebagai bukti pendukung pada kolom sanggahan. Jadi, ternyata ada instansi yang membolehkan di kolom sanggahan tersebut melampirkan link Google Drive, teman-teman, pada ss.csn.bkn peserta masing-masing. Nah, kemudian di sini disampaikan juga panitia seleksi instansi dapat menerima dalam hal bukan berasal dari pelamar atau menolak alasan sanggah yang diajukan oleh pelamar. Ini kesalahannya, teman-teman ya, bukan berasal dari pelamar itu diterima. Kemudian selanjutnya, apabila sanggahan pelamar diterima oleh panitia seleksi instansi, maka akan diumumkan ulang hasil seleksi administrasinya. Dan pengumuman ulang itu akan disampaikan nanti pada tanggal 5 sampai dengan 11 November 2024, yaitu pengumuman pasca masa sanggah. Selanjutnya, pelamar yang berhak mengajukan sanggahan adalah pelamar yang telah memenuhi persyaratan dan telah mengunggah dokumen dengan benar dan lengkap sebagaimana diatur dalam pengumuman, namun dinyatakan PMS dan kesalahan verifikasi dilakukan oleh panitia seleksi daerah, teman-teman. Yang mana verifikasi ulang oleh panitia seleksi instansi kepada pelamar yang melakukan sanggah berdasarkan dokumen yang telah diunggah pelamar.
Kemudian pelamar yang melakukan sanggah hanya melalui SSCSN dan dilarang untuk datang menemui panitia seleksi instansi. Selanjutnya, apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan, pelamar tidak melakukan sanggah, maka hasil seleksi aspirasi dianggap final dan tidak dapat diganggu-gugat serta dinyatakan menerima keputusan panitia seleksi instansi, teman-teman. Nah, selanjutnya disampaikan juga apabila peserta seleksi di kemudian hari terbukti ditemukan dokumen yang diunggah tidak sesuai dengan persyaratan pada saat proses seleksi dan sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi serta mendapatkan persetujuan NIP 3K, maka akan dibatalkan kelulusannya atau dibatalkan status kepegawaiannya, teman-teman. Jadi silakan dicermati sekali pengumuman yang disampaikan instansi, terlebih khusus bagi teman-teman yang PMS yang melakukan sanggah. Kemudian kami juga mendapatkan di sini penjelasan terbaru mengenai apakah status memenuhi syarat menjadi tidak memenuhi syarat. Nah, di sini menjawab pertanyaan tersebut, apakah bisa berubah status menjadi MS menjadi TMS? Sangat bisa. Nah, disampaikan Bapak Ibu sebagai info, kami hanya memproses verifikasi berdasarkan dokumen yang diunggah. Namanya sistem. Kami tidak tahu apakah tanda tangannya asli atau tidak. Yang pasti ketika kami lihat dokumennya ada dan secara substantif sama, maka yang bersangkutan lulus. Kemudian di sini jelaskan lagi, apabila Bapak Ibu yang saat ini berstatus TMS menemukan ada peserta yang MS yang sebetulnya tidak memenuhi syarat apapun, silakan disanggah. Ternyata bisa menyanggah orang lain, gitu ya, teman-teman. Nah, ini dijelaskan juga pada pengumuman, karena dari laporan chat yang saat ini masuk ya ke kami, ada melaporkan bahwa yang bersangkutan berstatus MS ini sebetulnya tidak pernah masuk, bahkan tidak ada pada SK. Ini honor siluman ya, teman-teman. Nah, sampaikan hal ini pada sanggahan dan lampirkan bukti boleh absensi, gaji ataupun SK yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan ini tidak pernah bertugas di situ. Nah, akan lebih baik lagi jika ada surat pernyataan kepala dinasnya yang menyatakan bahwa yang bersangkutan ini tidak aktif. Ini akan menjadi dasar kami untuk memproses verifikasi kembali. Sebagai info, di tahap ini masih sangat memungkinkan atau mungkin berubah statusnya dari MS menjadi TMS dan juga sebaliknya. Intinya klarifikasi. Nah, untuk yang MS menjadi TMS, kami perlu bukti. Jika terbukti benar, maka yang bersangkutan akan kami TMS-kan. Jadi seperti itu, teman-teman, terkait dengan yang statusnya bisa berubah ya. Menarik lagi penjelasan di sini yang perlu diingat, jangan sampai seperti tahun sebelumnya di mana aduan baru masuk setelah pengumuman kelulusan akhir. Sekolah dikasih jalan ikut tes dulu, setelah kalah nilai baru lapor. Ini kurang baik. Lebih baik laporkan sekarang agar kami tindak lanjuti di masa sanggah ini. Intinya sanggah ini kalau dianalogikan sepak bola seperti VR ya. Jadi kalau ada bukti yang cukup, maka yang MS masih sangat mungkin jadi TMS. Dengan klarifikasi yang tepat, yang TMS pun masih bisa MS sepanjang sesuai ketentuan dan tidak melanggar aturan. Nah, seperti itu terkait dengan beberapa informasi yang kami dapatkan, apakah pelamar yang awalnya MS bisa menjadi TMS. Jadi memungkinkan ya, teman-teman. Dan ini juga disampaikan di dalam pengumuman resmi oleh instansi yang kami dapatkan penjelasannya. Baik, itulah informasi yang dapat kami bagikan. Sekali lagi kami ingatkan bagi teman-teman yang bisa melakukan sanggah, silakan melakukan sanggah mulai hari ini sampai dengan tanggal 4 November 2024. Jangan sampai lewat batas waktu yang ditentukan, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.